Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang penyebab air akuarium ikan mas koki itu berbau amis dan mengeluarkan busa di bagian permukaannya. Jadi di sini ada beberapa penyebab dan juga saya akan jelaskan solusi ataupun cara mengatasinya, teman-teman. Nah, ada beberapa penyebab dari air akuarium itu mengeluarkan bau amis dan juga berbusa di bagian permukaan. Yang pertama yaitu ikan mas koki kita atau salah satu ikan mas koki kita yang di dalam akuarium itu mengeluarkan telur atau bertelur di akuarium, teman-teman. Jadi ketika ikan betina itu mengeluarkan telur dan juga ikan pejantan itu membuahi, disitulah keluar lendir dari kelamin ikan mas koki dan itu mencemari air akuarium kita, teman-teman. Nah, disitulah asal muasal bau amis ya, salah satu penyebabnya. Kemudian dari air yang tercemar tadi, tercemar oleh aktivitas pembuahan tadi, diaduk oleh air yang turun dari output filter kemudian aerator, itulah menyebabkan busa di bagian permukaan akuarium, teman-teman. Nah, itu penyebab yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kita pelihara ikan mas koki terlalu banyak, teman-teman, di akuarium. Jadi kita memang disarankan pelihara ikan mas koki itu ya kalau bisa jangan 1 atau 2 ekor ya, lebih dari 3 ekor, tapi harus mengikuti aturan dan juga rumusan untuk pelihara ikan mas koki di akuarium. Contoh ya, tank 1 meter kali 40 tinggi 40 itu pelihara ikan mas koki paling banyak itu 5 ekor. Kemudian ya tolerir ikan manfish ya 1 ekor ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita pelihara lebih dari itu 8 sampai 10 ekor, yang terjadi adalah ikan mas koki yang kita pelihara itu dia akan mengeluarkan lendir di bagian tubuhnya. Nah, lendir tadi semakin banyak itulah yang menyebabkan air akuarium kita berbau amis. Ditambah lagi filter kita tidak mampu menyaring kotoran, menyaring air ya, memfilter air yang ada di akuarium 100 kali 40 cm tadi, teman-teman. Jadi usahakan pelihara ikan mas koki itu sesuai aturan ya, per satu ikan yang bisa jumbo lah ya, atau besar ya di atas 13 cm, pelihara itu per satu ikan itu 30 liter kalau nggak salah ya, 30 sampai 50 liter, teman-teman, di per satu ikan. Jadi teman-teman silahkan hitung volume air di dalam akuariumnya. Segitulah ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium. Jangan lebih ya, karena kalau lebih itu kita sendiri yang repot dari segi filter, kemudian perawatan airnya, teman-teman. Kemudian penyebab yang ketiga, teman-teman, air mengeluarkan busa dan juga berbau amis, itu ada salah satu ikan kita lagi sakit, teman-teman ya. Jadi ikan itu sakit, entah itu kena jamur, entah itu kena pinrut ya, sisik nanas, itu pasti airnya berbau amis, teman-teman. Nah, biasanya kalau tank 1 meter itu 1 meter 80 cm 70 cm itu bau amisnya sangat terasa sekali karena volume airnya itu di bawah 200 liter, teman-teman. Biasanya agak cepat kecium bau amisnya ya. Jadi itulah penyebab air akuarium ikan mas koki kita itu berbau amis dan juga mengeluarkan busa di permukaan. Jadi penyebab tadi ada solusinya, teman-teman. Yang pertama yaitu teman-teman kalau ikannya bertelur ya, kita amati ikan mas kokinya itu kejar-kejaran ya, belum mencemari air akuarium, itu langsung dipindahkan ya, pindahkan ke tank karantina atau ke ember yang cukup luas ya, ember di atas 50 liter. Nah, itu pindahkan ikannya supaya ikan yang mau bertelur tadi ya tidak mencemari air akuariumnya ya. Kalau sudah terlanjur, teman-teman,
mau tidak mau air akuariumnya harus dikuras total teman-teman. Jadi filter mekanisnya harus dibersihkan ya, benar-benar dibersihkan. Kalau misalnya filter biologisnya bisa dialiri air, atau ya misal kalau kita nggak yakin nih misalnya filter biologis kita tercemar ya, tinggal teman-teman isi air lagi full ya, mekanisnya dibersihkan atau diganti, isi air full, diputar lagi, ikannya dikosongin ya, ikannya dipindahkan semua, kemudian difilter airnya selama 1 jam atau lebih ya, tergantung kita ya, 1 jam itu sudah cukup lah ya, difilter, putar, kemudian kuras total lagi teman-teman, diisi kembali. Kalau masih mengeluarkan bau amis ya silakan diganti lagi 100%, diputar lagi. Dan juga itu membersihkan media filter biologisnya teman-teman, karena dialiri air tanpa ikan ya, tidak ada ikan yang di dalam filter atau di dalam akuariumnya. Kemudian teman-teman, untuk akuariumnya yang tadi dikuras 100% itu di bagian kacanya itu digosok teman-teman, digosok semua ya, rata. Yang bagian kerendam air, lantai, dinding, kiri kanan, belakang, depan, semuanya digosok. Pokoknya bagian akuarium yang terendam air, supaya lendir-lendir yang menempel di bagian kaca itu terbuang ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk kita pelihara ikan mas koki kebanyakan di dalam akuarium ya, tentu saja kita harus kurangi ya. Misalnya tank semeter kali 40, tinggi 40, kita pelihara 10 ekor, itu kebanyakan teman-teman. Jadi usahakan beli tank lagi ya, kita pindahkan ikan-ikannya. Paling maksimal untuk tank 1 meter itu ya 5 ekor lah teman-teman, tergantung ukuran ikannya ya. Kalau misalnya ikannya besar-besar ya paling banyak 5 ekor. Kalau ikannya kecil ya masih 10 ekor pun masih bisa, tapi ukurannya kecil teman-teman. Nah, itu ya. Jadi mau tidak mau kita harus beli tank akuarium lagi untuk memindahkan ikan yang lain, supaya kita lebih mudah juga dalam perawatan teman-teman. Walaupun filter kita bagus, kalau kita pelihara ikannya tidak sesuai, maka kita akan repot teman-teman. Media filter kita cepat mampet ya, kotorannya terlalu banyak. Teman-teman tahu kan ikan mas koki ini kotorannya banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita pelihara terlampau banyak, maka kita akan repot dalam segi perawatan media filternya. Kemudian untuk mengatasi bau amis pada akuarium ikan mas koki, itu filter mekanisnya harus berlapis teman-teman, supaya lebih maksimal memfilter air tadi ya. Jadi usahakan jangan satu lapis menggunakan kapas saja ya, tapi tergantung teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya pakai satu lapis ya silakan, tapi saran saya buatlah berlapis. Kalau misalnya menggunakan top filter ataupun sun filter, usahakan berlapis ya. Dari yang paling jarang misalnya menggunakan jaring nelayan, kemudian biofoam atau biofoam 3 lapis atau 2 lapis, kemudian busa hijau, baru busa putih. Atau yang filter mekanis sekarang ada yang untuk seperti kapas putih itu yang bisa dicuci. Nah, jadi boleh menggunakan 2 lapis kapas putihnya, busa hijaunya 2 lapis, atau biofoamnya. Yang penting media filter mekanisnya harus berlapis teman-teman, supaya lebih maksimal menyaring air yang ada di akuarium kita. Nah, itu salah satu caranya teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman, ada juga yang menyarankan pakai media filter karbon aktif ya. Nah, karbon aktif itu bisa juga menghilangkan bau amis. Tetapi kalau saya pribadi pernah saya menggunakan karbon aktif, cuma saya gunakan di chamber terakhir ya, mungkin salah saya juga, saya gunakan di chamber terakhir itu ada sedikit seperti serbuk-serbuk yang jatuh ke akuarium. Memang sih air akuarium pada saat itu saya menggunakan di tank 75 cm, memang air akuariumnya itu tidak mengeluarkan bau amis, akan tetapi serbuk-serbuk yang ada di karbon aktif itu masuk ke akuarium teman-teman. Jadi saya tidak gunakan, dan saya ambil alternatif yaitu pakai media filter mekanis yang berlapis teman-teman. Jadi semua itu bisa kita akali
selagi kita mau belajar dan juga memahami ya bagaimana menciptakan filter yang baik untuk akuarium kita. Kemudian ada juga yang menyarankan pakai heater, teman-teman. Jadi pakai heater supaya air akuarium itu tidak mengeluarkan bau amis. Kalau menurut saya kalau heater itu kurang masuk akal ya untuk menghilangkan bau amis ya, karena heater itu bertujuan untuk menghangatkan air ya, bukan membuat air kita itu tidak berbau amis. Nah, jadi kurang tepat. Kalau misalnya ikan kita sakit menggunakan heater, ya itu lebih masuk akal supaya membunuh bakteri yang ada di air. Jadi silahkan teman-teman dari sekarang pelajari media filter yang teman-teman gunakan. Kita tidak perlu menggunakan media filter yang premium. Kalau misalnya ada rezeki lebih silahkan gunakan. Kalau misalnya kita budgetnya ya terbatas, silahkan gunakan media filter yang biasa-biasa saja, yang harganya murah, yang mampu terjangkau oleh teman-teman sekalian. Akan tetapi harus dimaksimalkan. Teman-teman bisa menggunakan jaring ya, jaring nelayan yang bisa teman-teman cari di toko pancing, juga teman-teman bikin sendiri, itu bisa juga untuk media filter mekanis. Atau teman-teman bisa beli di toko online ya, jaring nelayan yang sudah dibungkus, itu juga bagus. Baik teman-teman, sekian dulu video saya tentang penyebab air akuarium itu mengeluarkan bau amis dan juga mengeluarkan busa di bagian permukaan dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.